Selamat jumpa lagi dalam Renungan Harian Vincenzian. Saudara-saudari, kita masih dalam oktav Natal. Tapi ada yang istimewa pada hari ini. Ini adalah hari terakhir dari tahun ini dan kita akan menyongsong tahun baru nanti tengah malam. Nah, apa pesan Tuhan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru? Pesan itu sangat sederhana, yaitu supaya kita setia pada komunitas Kristiani di mana kita berada. Nah, bagi saudara yang belum masuk dalam komunitas, entah itu komunitas lingkungan dalam gereja, atau komunitas kategorial, persekutuan doa, atau SSP atau Legio Maria, ini sekaligus undangan supaya kita memasuki hidup komunitas. Kenapa kok harus komunitas? Apa ini saya tidak bisa menghayati iman Kristiani saya sendirian saja? Tidak bisa. Yohanes dalam suratnya yang kita baca dalam bacaan pertama mengatakan bahwa ada bahaya antikristus. Antikristus itu adalah orang yang cirinya yang paling pokok itu tidak tinggal bersama dengan kita. Nah, maksudnya kita itu adalah komunitas Kristiani. Jadi, saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristiani tidak hidup bersama komunitas, tidak mempunyai komunitas, bahaya besar sekali kita itu menjadi antikristus. Nah, karena itu maka kita ini diundang untuk terlibat dalam komunitas. Karena dalam komunitaslah kita itu diperteguh iman kita. Iman kita itu tidak sekali jadi. Iman kita itu berproses. Dan komunitas itu menjamin bahwa proses itu benar. Nah, sekali lagi, komunitas Kristiani. Kita mungkin tergabung dalam klub ini, klub itu, ya, komunitas ini, komunitas itu. Entah komunitas berdasarkan marga dan sebagainya. Tapi di sini yang dimaksud oleh sabda Tuhan pada hari ini adalah komunitas Kristiani, ya, komunitas Katolik bagi kita. Ya. Karena apa? Kita ini telah menerima pengurapan Roh Kudus. Oleh pengurapan Roh Kudus itu kita juga sekaligus mendapat pengetahuan mengenai kebenaran. Dan salah satu kebenaran itu adalah kita ini semua tergabung dalam komunitas karena disatukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, yang menarik kita melihat dalam Injil, ya, kita membaca dalam Injil, kita bisa mengatakan bahwa komunitas Kristiani yang pertama itu siapa? Ya, siapa, ada yang tahu komunitas Kristiani yang pertama? Ya. Komunitas Kristiani yang pertama dikatakan dalam Injil itu adalah para gembala. Para gembala yang mendapat warta gembira kelahiran Juru Selamat. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan para gembala ini kemudian menanggapi panggilan ini. Pewartaan malaikat itu bukan sekedar membuat mereka tahu. Ya, kita seringkali ya kalau mendengar khotbah hanya ingin tahu, sudah itu tahu, tidak, ya. Karena sabda Tuhan itu selalu sifatnya itu mengundang. Tidak cukup kita ini hanya tahu, mengundang kita untuk datang, mengundang kita untuk berbuat. Kalau hanya sekedar tahu saja, itu kita belum cukup. Itu kita belum sungguh-sungguh terbuka pada sabda Tuhan.
Nah, komunitas Kristiani pertama yang dibangun para gembala ini adalah komunitas yang tanggap ya akan pewartaan Tuhan. Dan dari tanggapan mereka itu mereka bergegas menuju gua Bethlehem. Dan di situ mereka menemukan Maria, Yusuf, dan bayi Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang paling utama ya di dalam pemberitaan Kristiani. Perjumpaan dengan Yesus. Kristianitas tidak dibangun pertama-tama dari ajaran, dari aturan, dari hukum. Kristianitas dan komunitas Kristiani dibangun ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat perjumpaan antara para gembala dengan Bunda Maria. Nah, ini juga kita diajak untuk meneladan Bunda Maria. Perjumpaan ini ya, bukan hanya membuat para gembala bersukacita, tapi juga membuat Bunda Maria bersukacita dan diteguhkan. Saudara, kita tahu bahwa Bunda Maria menerima kabar malaikat bahwa ia akan mengandung putra Allah. Tetapi kita tahu bahwa dalam perjalanan selanjutnya, seringkali Bunda Maria itu juga ya mungkin heran atau tidak bisa mengerti bagaimana dia sebagai ibu yang akan melahirkan putra Allah kok harus begini ya. Ya, terutama pada saat-saat menjelang kelahiran kita tahu bahwa sepertinya ia disia-siakan oleh Tuhan. Ya, mereka Bunda Maria dan Yusuf datang ke Bethlehem dan tidak ada satu rumah pun yang mau menerima mereka. Satu-satunya yang agak baik ya hanya mengatakan, oh ada kami, kalau rumah kami sudah penuh, tapi ada kandang di sana. Ya, lalu sudah. Jadi kita tahu bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus di sebuah kandang di Bethlehem. Nah, bayangkan kalau saudara dipanggil ya, dipilih ya menjadi anggota dewan paroki, atau menjadi ketua persekutuan doa atau apa. Tetapi seringkali pengalaman-pengalamannya mengecewakan. Nah, Bunda Maria juga seperti ini. Bagaimana sih? Katanya saya ini Bunda Tuhan. Ya. Kok melahirkan aja nggak ada orang yang mau tahu. Nah, ini yang saya lahirkan katanya anak Allah. Dan yang meneguhkan Bunda Maria adalah kedatangan para gembala ini. Bunda Maria melihat itu dan tadi kita mendengar dalam Injil, ia merenungkannya dalam hatinya. Nah, inilah saudara-saudari yang terkasih, dalam komunitas Kristiani kita seringkali mendapat pencerahan. Bukan lewat peristiwa-peristiwa yang hebat, bukan lewat peristiwa-peristiwa yang gegap gempita. Kita mengalami lewat peristiwa sederhana, perjumpaan dengan orang-orang sederhana. Dan dari situ kita juga belajar sederhana. Tuhan Tuhan suka pada orang yang sederhana. Maka saudara-saudari, memasuki tahun yang baru ini, besok kita akan merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah yang sayangnya seringkali tidak dirayakan ya, karena orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik juga begadangan semalaman sehingga pas tahun baru tidak merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Tapi sekali lagi kita diajak ya
Kita diajak untuk membangun komunitas Kristiani supaya kita dijauhkan dari bahaya untuk menjadi antikristus. Kita diajak untuk membangun komunitas seperti para gembala, Santo Yusuf dan Bunda Maria. Kita diajak saling mencerahkan dan meneguhkan, dan begitulah iman Kristiani kita ini akan terus ditumbuhkan dan diteguhkan. Selamat menyongsong tahun yang baru. Kita diajak untuk setia kepada Kristus dengan memasuki hidup komunitas Kristiani yang nyata, bukan hanya dalam angan-angan kita. Mari, saudara yang sudah terbilang dalam sebuah komunitas, hayatilah komunitas itu dengan penuh iman, bukan hanya secara manusiawi. Para gembala dan Bunda Maria telah menjadi teladan bagi kita. Selamat menyongsong tahun yang baru dengan penuh iman dalam komunitas orang-orang beriman. Amin.